Jadi nggak boleh asal beli cuma karena suatu mentor atau orang banyak sebutnya nabi ya bro sekarang. Wah, ngeri banget deh. Jangan sampai terlalu percaya dengan nabi, sosok nabi ini, terus kalian nggak analisa, terus kalian langsung asal pencet, asal beli, ya akhirnya rugi kan bro. Kita kasih solusi. Fenomenal meme coin banyak yang rungkat. Ini bareng sama Steven Anderson seru banget ya. Kita buka aja analisanya bro. Kan Boleh, belakangan boleh. ini disclaimer ya. Gua nggak lagi nyudutin ke pihak kanan apa pihak kiri, nggak. Tapi memang ini buat edukasi kita bersama. Iya, biar orang-orang nggak tersesat lah ya bro. Iya, yoi. Misalnya contoh yang lagi rame Manta. Oke, kemarin juga ada OM juga kan. Rockpool Mantra. Gitu. Ya, mantra. Oh iya, mantra tuh beda sama manta ya. Beda. Yang Kalau rakpul itu mantra. itu 80% turunnya langsung bangun tidur uangnya hilang 80%. Jedar gitu. Yang mana? Yang OM karena dia kan kena dam. Katanya kena hack gitu developernya. Kena hack apa memang ownernya atau developer bawa kabur? Kemungkinan besar owner. Tapi kalau yang manta beda bro. Itu diiris pelan-pelan. Sakit tapi tidak berdarah. Tapi lebih parah mantra dong. Oh iya, soalnya bangun tidur langsung asetnya hilang. Tapi kalau manta kan pelan-pelan turun kayak gini. Berarti masih ada baiknya dong. Ya masih ada Yang baiknya nge-call lah manta ya. masih ada baiknya dong. Baik lah. Bukan gue belain nih. Masih ada peluang buat exit kan ya. Nggak langsung besoknya hilang. Bus kayak gitu. Tapi apakah yang nge-call manta itu salah? Siapapun itu? Nggak juga sih sebenarnya. Nggak juga kan. Kan yang penting dia bilangnya not financial advice sebenarnya. Oke. Kita bahas aja bro. Kita Nggak cuma itu ya, tapi PP juga kan? ya PP juga. Sebenarnya semua koin lagi kurang bagus sih bro sekarang. Meme coin atau bitcoinnya nih? Meme coin. Oke. Ya altcoin, not meme coin sih. Oke. Ya tapi mungkin kita boleh lah bongkar dikit-dikit ya bro ya. Kenapa nih sebenarnya kok manta ini koinnya fenomenal sekali gitu kan? Spesifik manta ya, lu udah berani siapin analisanya ya? Iya, kita siapin analisa khusus buat teman-teman kasih solusi. Mantap, Biar- Steven Anderson. Berat pembahasan nih. Iya, soalnya memang meme coin ini kan ada yang bilang katanya nih mecin, ada yang bilang judi, ada yang bilang juga ngapain lu masuk meme coin yang jelas-jelas aja. Altcoin aja agak deg-degan, nah, apalagi meme coin gitu, koin-koin mecin nih. Ya? Micin. Iya kan? Ajinomoto. Ajinomoto, Satoshi Ajinomoto. Jadi manta ini sebenarnya token gratisan bro pada awalnya. Jadi sebelum ada yang nge-call buat beli manta itu, kita teman-teman itu udah dapat gratisan. Karena manta ini koin airdrop sebenarnya bro. Sebentar, kita tuh siapa? Ya saya dan teman-teman sebenarnya udah nggarap project ini ngerjain airdropnya dari lama. Loh, yang ngarap siapa projectnya? Oh, jadi kalau utilitas token itu ada projectnya dong? Iya, jadi sebenarnya airdrop itu suatu intensif marketing yang dilakukan oleh developer token. Biar yang pegang koinnya di awal tuh langsung banyak. Jadi mereka bagi-bagi koinnya gratis, tapi buat dapat koin gratisnya itu mereka harus mengerjakan suatu tugas seperti follow Instagram atau apa. Oke. Nah, itu nanti mereka dapat hadiah berupa koin tersebut seperti itu. Projectnya apapun, maksudnya apakah harus follow Instagram tapi memang kalau ada perusahaannya atau mungkin ada underlyingnya atau gimana? Nah, itu tergantung dari marketing plan tiap project. Tapi kebetulan Manta ini dia bagi-bagi airdrop juga. Nah, sebagai contoh di sini lu lihat itu ada yang dapat airdrop sebesar 3.500 Manta di sini. Nah, ya. itu gua bunderin. Oke. Nah, terus di sini ada juga yang dapat 2.000 Manta. Ini kan 3.500 Manta, kalau lu kaliin harga tertinggi kemarin $4 ya sekitar hampir 2 juta ya bro. Lumayan kan uang gratis. 200 juta ya? Iya, terus yang 2.000 ini berarti $8.000 ya 100 juta lebih lah ya. Terus ini juga ada yang dapat 977 ini kan juga lumayan itu 4.060 jutaan lah ya bro. Nah kalau di sini kan lu bisa tahu, oh ini koin ternyata dibagi-bagikan gratis ke orang bro. Berarti kalau lu beli, berarti lu nampung hasil jualannya orang-orang yang dapat gratisan. Oh ya. Ya berarti kan orang yang beli ya bodoh dong bro, masa beli di atas. Nah ini jadi exit liquidity orang yang dapat gratisan ini. Makanya itu penting mempelajari yang namanya tokenomics bro. Nah, tokenomics-nya yang Manta kita bisa lihat di sini, bro. Nah, di sini kan terlihat nih alokasinya seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat berapa yang dibagikan tuh airdrop, bro. Nah, ini ada 6,5%, sama di sini ada 5,6%. Artinya yang dibagikan ke airdrop itu lumayan besar, bro. Ada 10%. Itu ya lu tau lah kalau banyak kayak gitu berarti orang-orang yang dapat gratisan. Lu misalnya gua kasih, bro ini koin gratis senilai 200 juta. Lu pasti wah lumayan nih langsung gua jual. Langsung jual kan nggak ada salahnya juga. Iya. Ya kan gue dikasih emas nih 1 kilo sama lu nih. Masa lu mau tahan-tahan? Ya udah gue jual aja. Uang gratis ya kan. Yoi gue cari pusatemas.id. Jadi promosiin Andrew punya toko.
Mantap baik dia orangnya dia. Gue jual sana suka-suka gue, boleh nggak? Langsung jual begitu bro? Hah? Langsung ngebanting, buang segala macam, boleh dong? Sah-sah aja kan? Boleh, boleh. Jadi menurut lo berarti kalau gue dapat hadiah nih, Iya. berapapun itu mau gue langsung jual, apakah dikategorikan gue ngedam langsung? Kan gue dapat gratisan. Sebetulnya sah-sah aja bro, kan itu udah jadi hak lu. Jadi kayak lu selama ini udah mengerjakan airdrop ini, dikasih tugas sama developernya Manta, kamu kerjain ini, nanti lu gua kasih token gratis segini. Ya udah, itu udah jadi hak lu. Lu mau dam sekarang, lu mau jual besok, lu mau jual kapanpun, ya terserah kamu. Oh. Nah makanya, tapi kan lu jual barang ke market, itu kan artinya harus ada yang nampung barang lu dong bro, bener kan? Loh, iyalah. Nah yang nampung barang lu, sayangnya adalah korban-korban yang lagi viral sekarang, kayak gitu. Oh, karena mereka nampungnya pas harga lagi di pucuk. Pasti di pucuk ya, karena kan koinnya dibagi-bagiin duluan ya. Bener. Jadi pasti di pucuk, nggak ada yang ngambil dari bawah. Nggak Kecuali kayak kalian influencer dapat privilege. Kecuali kalau memang ada deal belakang ya. Tapi kita nggak tahu di sini. Gua nggak ikutan di dealnya Manta. Oke lah, kalau punya data ini, kalau punya Ini screenshotan. data white paper nih. Enggak, kalau screenshotan yang tadi. Oh yang- itu memang ini airdrop tuh. Kalau airdrop tuh bukan sama developernya, itu memang public. Jadi semua orang boleh berpartisipasi mengerjakan airdropnya buat dapat alokasinya. Dan screenshotan tadi yang selamat kamu dapat sekian, itu punya orang. Punya teman-teman gua. Oh, jadi lu cari tahu siapa yang kemarin sempat ngambil atau punya Manta, Iya. airdrop itu dikirimin. Iya, gua minta dong buat edukasi teman-teman airdrop tuh gimana. Rata-rata influencer. Enggak. Orang biasa bro. Banyak yang jackpot juga. Oh. Jadi sebenarnya airdrop ini jadi salah satu cara di dunia kripto atau Web3 buat cari duit. Jadi teman-teman yang modalnya tergolong terbatas bisa dapat duit dari airdrop, ngerjain tugas gitu, mereka dapat reward berupa token-token seperti ini. Tugasnya apa bro untuk dapetin token itu? Nah itu macam-macam bro. Ada yang kerjain bridging di Web3, ada yang transaksi swap, ada yang trading volumenya harus gede, ada yang follow Instagram, ada yang follow X, Twitter, dan lain sebagainya. Banyak sih tugasnya, bervariasi tergantung projectnya. Nah makanya Manta ini waktu itu membagikan airdrop. Nah lucunya orang-orang ini mungkin kurang teredukasi ya. Mereka nggak tahu ini koin airdrop atau bukan, ini apa. Makanya mereka asal beli tapi nggak dilihat tokenomiknya seperti apa. Mereka beli atas dasar apa? Suruhan siapa atau arahan siapa? Nah itu mungkin nggak bisa disebut di sini. Oh iya. Enggak. Gue lagi nggak pengen gerucutin kemana-mana. Tapi maksud gue mau tahu dulu. Berarti artinya apakah harus join di dalam sebuah komunitas biar tahu informasi itu, atau kena gorengan retail yang lainnya? Kayak misalnya gue nih lagi standby di rumah, tiba-tiba ada yang bilang, oh gue masuk Manta nih di IG misalnya. Bisa jadi kan gue nge-search Manta kan di sebuah exchange, abis itu gue masuk kan. Kena gorengan bisa juga kan? Bisa aja. Cuma ya memang sebagai retail harus lebih berhati-hati. Jadi nggak boleh asal beli cuma karena suatu mentor atau orang banyak sebutnya nabi ya bro sekarang. Wah ngeri banget deh. Jangan sampai terlalu percaya dengan nabi, sosok nabi ini, terus kalian nggak analisa, terus kalian langsung asal pencet, asal beli, ya akhirnya rugi kan bro. Kita perlu memperhatikan fundamentalnya juga. Okay. Makanya ini kita perhatikan lagi ya bro. Nah selanjutnya setelah kita pelajari airdropnya, kita juga perlu pelajari yang namanya token release-nya bro. Nah token release ini namanya sebuah token itu sama kayak saham bro. Misalnya lu punya pemegang saham baru bro. Itu kan lu nggak mungkin kayak ini saham kamu 5%, lu bisa langsung jual kapanpun. Kan nggak mungkin kayak gitu. Biasanya lu lock, ada yang namanya vesting period. Misalnya saham lu 10% tapi baru cair setelah 2 tahun ya saham kamu baru bisa kamu jual. Itu namanya vesting period, dan di token juga seperti itu bro. Ada yang namanya vesting period. Nah ini lu bisa lihat, awal waktu launching di Januari 2024 dia rilisnya di 20%. Tapi ternyata unlock terus bro. Sampai di 2028 unlock semua 100%. Bahkan bisa sampai 120% melebihi. Unlock tuh maksudnya gimana? Unlock itu dibuang ke market. Jadi ini kan di sini, kamu lihat di sini bro. Ini ada nih private investors, lalu ada tim dan lain sebagainya, advisor, tim. Nah timnya ini 10% kan berarti tim yang bikin Manta ini ya mereka di unlock. Ada aset segitu di unlock. Di unlock. Jadi mereka boleh jual kapanpun itu. Nah karena ini rilisnya banyak sekali linear kayak gini ya, karena mereka dapat aku udah kerja keras selama ini membangun Manta, ya waktunya gua jual, ya nggak ada salahnya juga kan mereka jual. Timnya udah di unlock. Nah karena token rilisnya seperti ini ya, makanya koin seperti ini ya sebaiknya dihindari bro. Wah, ini kan jadi tahu nih kalau memang misalnya ada kayak lo punya media atau lo punya kelas, harusnya
sebelum kita akhirnya bahasanya apa ya, mau promosi kayak mau apa kayak apa segala macamnya, harusnya fair juga ya, dia ngasih tahu bahwa ini proyeknya begini adanya. Iya, Tapi kalau seharusnya jelasin kayak begitu gitu. kagak ada yang mau masuk dong. Seharusnya gitu, mengedukasi yang baik dan benar itu kan harus kasih tahu kenapa memilih token ini, bukan yang asal token ini bagus, ayo langsung masuk. Terus orangnya langsung bodong-bodong berbayar. Terus akhirnya rugi nyalain mentornya. Ya mentor yang Oh. baik harusnya membahas dari segi fundamental sih bro. Oke. Jangan cuma dari segi teknikal tarik garis kayak ini bagus, ini bisa naik segini. Tapi nggak membicarakan potensi kerugiannya. Kan kasihan juga yang ikut-ikutan kan akhirnya. Ada yang sampai rugi 3 miliar ya barusan ini. Oh iya, Anda tajam sekali ke arah sana ya. Tajam juga ya. Nah, terus ini Oke. lucu lagi nih bro di sini ya. Ini kita juga mau membahas kenapa kok dia ini anjloknya parah bro. Nah, oke. Pertama kita lihat dari total value lock bro. Total value lock ini adalah jumlah uang yang disetorkan ke jaringan Manta ini. Oke. Nah, di sini lu bisa lihat mulai Oktober bro. Oh, masih kecil bro. Tiba-tiba naik, rame bro, rame. Banyak yang percaya Manta iya. sampai di Maret di sini. Maret Oke. di sini dia di angka 654. Tapi setelah itu bro, ini kan udah mulai turun bro. Karena Iya. mungkin orang-orang nggak percaya lagi atau teknologinya udah usang, orang nggak mau lagi. Justru kalau udah mulai turun dari sini kan kita udah tahu, wah ini berarti yang meminati jaringan ini makin sedikit. Tanda-tanda oke, kita harus mulai keluar gitu kan. Justru dari sini kan udah ada tanda-tanda bro. Seharusnya kita tahu dong kalau lihat dari sini, jumlah peminatnya mulai berkurang, ya udahlah saatnya kita take profit atau exit dulu. Tapi kan belum bisa langsung signifikan, bisa jadi mungkin ada harapan naik lagi bro. Nah, itu gimana sih cara membedakan bahwa ini trennya ini bakal turun terus sampai habis, atau memang ada kemungkinan kayak bakal naik deh. Mungkin mereka-mereka yang nahan itu tuh karena memang ada harapan siapa tahu bisa naik lagi bro. Kan nggak mungkin mereka kayak nggak pakai hitungan-hitungan juga kan si investor-investor atau mungkin. Benar bro, tapi kita biasanya sih saya lihat dari revenue bro. Karena saya mengibaratkan kalau kita membeli koin itu sama kayak kita beli saham perusahaan. Oke. Nah, saham perusahaan yang kita lihat apa? Ya bottom line-nya, yaitu profitnya. Nah, kalau project ini dibuat untuk apa? Menghasilkan uang kan bro. Nah, kalau project ini nggak bisa ngasilin duit, buat apa project ini dibuat dari awal? Gitu Oh kan? iya. Nah, kita lihat lagi dari revenue atau labanya. Sama kayak kasih solusi kok bisa diinvest, soalnya labanya gede. Amin. Ya makanya kita lihat dari revenue-nya kan bro. Nah di sini terbuka jelas blockchain ini semua transparan, kelihatan nih. Oke. Nah ini bro lihat tadi kan sampai di Desember ini tuh kan revenue tinggi sekali bro di sini bro. Nah mulai turun bro. Dar sampai sekarang udah nggak ada revenue-nya bro. Sekarang revenue-nya UMR aja kalah bro. itu bro. Revenue-nya kayak seharga satu karyawan ya chain gajinya. revenue-nya minus malah bro, $14. Kalau koin udah kayak gini ya siapa yang percaya bro gitu kan. Bisa jadi mungkin orang dibalik ini semua yang ngebangun proyeknya adalah dia bikin koin baru lagi atau token baru lagi. Ya bisa jadi lah, udah ditinggalin lah. Itu kan lo bisa lihat chain revenue-nya mungkin cuma $10, sehari cuma 150.000 kali 30 berarti penghasilannya Manta sekarang cuma 4.500.000 bro. Sekarang tadinya sempat berapa? Tadinya sempat sampai penghasilan per hari di angka ini bro, 1,2 miliar satu hari bro. Satu hari Sempat sampai 2 miliar, tapi sekarang penghasilan Manta per hari cuma di angka 150.000. Ya bener-bener anjlok drastis kan. Bahkan gaji UMR aja melebihi pendapatan Manta. Ya ngapain lu beli token kayak gini gitu kan. waktu itu kan belum tahu mereka. Iya. Waktu itu kan mereka tahunya kan pas lagi sehat-sehat revenue-nya apa segala macam. Nah, tapi kalau bahas revenue sebenarnya berarti kalau begitu rungkat yang untung siapa? Yang untung ya yang udah jual duluan di atas, para airdropper yang tadi. Kira-kira atau berapa? para developernya yang udah buang barang. Nah, itu kira-kira berapa? Total aset Manta total ya, kepemilikan seluruh orang di dunia itu sampai akhirnya kan sekarang tinggal minus nih. Berarti kan ambles tuh semuanya tuh. Itu gua nggak lagi bahas larinya kemana-kemananya deh. Tapi totalnya berapa? Pokoknya total supply-nya itu Supply. timnya ya bro ya. Timnya itu dapat 100 juta koin tuh bro, yang di bawah itu. 100 juta koin kali berapa 100 tuh? juta ini ya dikalikan mungkin dia jual di $3 bro. Ya $300 juta bro. Wow. Fantastis ya. Wow. Lumayan juga kalau bisa exit segitu kan. Lumayan banget lah. Iya, berapa triliun tuh ya. Iya. Wow. Itu kalau timnya. Timnya. Afiliator mungkin nggak ada di situ. Nah ini nggak tahu bro, afiliator masuk di mana nih, nggak tahu. Advisor mungkin atau foundation atau mana? Kan bisa kan? Bisa aja. Kan katanya kan bisa aja lu kolaborasi bareng sama koin tersebut atau token tersebut, akhirnya ngegoreng bareng-bareng,
Ya Nah, kan? itu Akhirnya orang jadi semangat, akhirnya deal-dealannya, ini gue udah bawain awareness nih, gue udah bawain traffic nih, gue udah bawain impression nih. Bagi hasilnya berapa ke gue gitu. Dari supply-nya lu kasih berapa persen nih ke gua Yes. kayak gitu. Contoh aja, kita simulasi aja. Ini buat sama-sama belajar. Gue pun sekarang juga lagi belajar sebetulnya bro. Ya, jadi gue memilih token atau project itu benar-benar yang jelas underlying-nya. Ini teman-teman kalau pastikan sampai akhir ya, gue langsung tembak aja deh. Nanti gue akan eksperimen. Ya, setuju nggak teman-teman semua? Gue akan eksperimen. Hitungannya meme coin apa token sih kayak gini? Token. Token Token utility lah. Ya. Utility ya. Jadi teman-teman nanti gue mau belajar. Dan nanti tentunya Steven juga bukan financial advice ke gua. Iya, semua bukan financial advice. Nggak ada. Ke gua, lo yang lagi nonton, gua pengen lo menjadi saksi bahwa gua akan eksperimen. Gua akan pilih 3 token atau utilitas lah ya. Yang nanti gua akan coba masuk invest dengan edukasi-edukasi yang gue dapat dari lo nih bro. Boleh bro, nanti edukasinya juga kita sharing di webinar kita ya bro. Iya, untuk detailnya ya. Klik link di deskripsi. Gue lagi bikin webinar sama dia ya. Nanti seru lah pokoknya, lo tinggal klik aja deskripsi. Kalau pengen tahu lebih lanjut gimana cara analisa fundamental kayak gini lah. Iya. Biar nggak kena ya gitulah. Kemarin kan kita baru podcast bulan lalu nih ya. Harga Bitcoin waktu itu di 88.000. Kan gua sempat kasih gambar ini ke lu nih. Nah, ini waktu itu masih di bawah garis hijau, bro. Gua bilang kalau di bawah garis hijau itu undervalue. Waktu itu kan gua bilang ke lu. Nah, waktu itu makanya 88.000 ini kan undervalue. Nah, ini kita sekarang tampilin yang hari ini, bro. Sekarang yang hari ini posisi udah kayak gini, bro. Dari 88 dia naik mau menyentuh garis hijau lagi di 95. Berarti yang udah kemarin dapat di harga 88 itu ya udah lumayan dapat profit di angka 95 ini. Tapi menurut gua ini bakal naik lagi setelah itu membentuk yang namanya dead cat bounce, bro. Apa tuh, bro? Dead cat bounce itu istilahnya seperti kucing mati melompat, ngomongnya gitu, bro. Nah, jadi dia jatuh gini terus lompat terus jatuh lebih dalam lagi. Oh, itu ntar tapi kemungkinan besar seperti itu. Jadi ini 95 naik lagi ke mungkin 103 sampai 105 di garis hijau itu. Setelah itu turun lagi. Bisa sampai 70 sampai 80 ribuan. Oke. Ini yang gue suka sama Steven Anderson, kenapa juga gue panggil berkali-kali teman-teman. Dia analisanya bisa dibilang ya teknis ya, tajam ya. Dalam artian tadi Manta lu udah bantuin gue tuh bagaimana cara biar teman-teman melek matanya. Iya, biar nggak sembarangan besok-besok ada meme coin, ada project-project yang mungkin ada airdropnya apa segala macamnya, atau lu minimal reaktif. Ini bentar nih, ini airdropnya udah dibagiin ke berapa orang nih. Ya berarti gue udah dia pucuk dong. Jangan paksain masuk nih. Iya kan 10 triliun gue pegang dulu nih bro. Amin. Kalau katanya yang waktu itu bro, yang main airdrop tuh katanya pemulung bro. Suka mungutin sampah katanya gitu. Padahal sebetulnya airdropper itu ya pekerjaan yang wajar-wajar aja sih. Boleh lah jadi airdropper. Tapi sekarang pemulungnya lebih kaya daripada yang beli di atas, bro. Dia ngecekin pemulung ya, tapi ternyata pas masuk udah beli di atas ya? Iya. Justru itulah yang beli di atas jadi exit liquidity-nya pemulung. Aduh, kasihan banget gitu kan. Oke, itu yang pertama masalah mantap. Tadi Steven udah jelasin. Sekarang kita masuk ke Bitcoin. Yeah. Oke, nanti ke token habis ini ya. Eksperimen gue tadi ya. Oke, lanjut. Boleh. Nah, sekarang kita pelajari juga kalau di market itu ada yang namanya banner cycle, bro. Nah, kita kan udah tahu nih, kemungkinan besar akan ada krisis karena short term debt cycle dan long term debt cycle, yang mana krisis 10 tahunan dan 100 tahunan yang terjadi di sekitar 2030-an lah. Nah, di sini ini ada suatu siklus yang dibuat oleh Samuel Banner ya. Ini sejauh ini akurat, bro, karena tahun 99 ini ada krisis Asia ya waktu itu, tahun 98 itu. Lalu di tahun 2019 ini kan ada Covid ya, bro ya. Nah, ini tulisannya di sini tahun saat-saat panik. Nah, jadi 99 2019, kemungkinan nanti 2035 nih, bro. Ini kemungkinan besar akan ada krisis lumayan besar di sini. Benarkah nanti akan terjadinya depopulasi dan the great reset? Nah, yang penting kita sedia payung sebelum hujan. Makanya dikasih solusi dibongkar semua. Waduh, perang dunia ketiga, bro. Nggak tahu ya, bro ya. Lalu kita lihat di B, ini adalah tahun fase bagus, year of good time, high price. Waktunya jualan saham dan lain-lainnya. Nah, tepat di tahun 2026 nih, bro, sekarang kan. Jadi harusnya 2026, 2027 ini masih tahun-tahun bagus. Nanti begitu menjelang tahun 2032 sampai 2035, ini baru tahun-tahun yang udah saatnya kita waspada. Kita harus sedia payung sebelum hujan. Nah, kebetulan juga ini bertepatan dengan yang namanya quarter cycle theory dari S&P 500. S&P 500 ini seperti IHSG-nya US, bro. Nah, ini ternyata ada siklusnya juga, bro. Tiap dia itu naik 25 tahun, setelah itu berhenti 9 tahun. Nah, ini bro lihat di sini 25 tahun naik,
Lalu dia berhenti di sini 9 tahun stagnan. 25 tahun naik, setelah itu Oh. 9 tahun stagnan. Dan kebetulan 9 tahun stagnannya itu tepat di 2034 bro mulainya. Wah. Jadi cocok nih, dua teori sudah mengatakan seperti itu. Nah, lalu ada teori ketiga nih bro, Cakep nih. yaitu home price history. Yang mana ini harga rumah sekarang di US ini sudah bubble bro, termasuk di bubble. Tuh, bro lihat di sini. Mhm. Ini disejajarkan dengan inflasi ya, sudah di inflation adjusted. Hmm. Jadi artinya kalau udah tinggi sekali, orang itu sekarang gajinya nggak mampu bro buat beli rumah di US. Rumah di US sudah terlalu mahal. Jadi Oh, orang yang gajinya pas-pasan mereka nggak akan mampu beli rumah. berarti Makanya bener ya? banyak yang beli apartemen mungkin seperti itu ya, atau mungkin nyewa. Nah, ini kan Oh. sudah nggak sehat buat ekonomi. Jadi bisa kemungkinan home price bakal bubble di tahun 2026 ke seterusnya. Mungkin ya 2030-an lah. Oke. Baru bubble-nya bos. Jadi ini Oke. juga sebagai salah satu ya kita harus hati-hati lah. Hmm. Dan mungkin ini sih bro, ini yang mungkin kita tadi kan kita bicara US. Hmm. Kita juga harus mengerucut ke Indonesia lah. Oh, iya. Kita kan tinggal di Indonesia. Iya. Nah, kemarin kalau gua nggak salah lihat, gua pernah baca ada kampanyenya Presiden Prabowo tuh, bro. Tahun 2017 beliau bilang kalau ini negara generasi mudanya tidak berkembang atau pemerintah tidak segera bertindak, tahun 2030 bisa bubar itu, bro. Waktu itu Apanya? ada kampanyenya. Bubar apaan? Indonesia bisa bubar gitu. Negara bubar. Ada itu di Pabrik nih negara. Masa Enggak. bubar? Ada itu di kampanyenya di tahun 2017. Oh, Nah. hitungannya matang masih beliau secara ekonomi Iya. makro ya. Iya. Oke. Nah, terus gua pelajari kenapa kok bisa bubar gitu kan, bro. Katanya Indonesia emas tahun 2030 gitu kan. 2045. 2045 Oh, lah. oke. Terus gua juga udah pelajari 2030 kan Indonesia ada namanya bonus demografi. Iya. Nah, bonus demografi kan ini 68% penduduk Indonesia bakal ada di usia produktif, bro. Yang mana ada 297 juta jiwa di tahun 2030 nanti. Oh, gitu. Tapi itu kan bagus, bro. Artinya banyak orang bekerja, ekonomi bertumbuh. Iya. Tapi ada backlash-nya, bro. Apa itu? Jadi memang ini 297 juta jiwa, tapi apakah lapangan kerja yang ada sekarang bisa memadai memenuhi 297 juta jiwa itu? Apalagi sekarang ada AI, robotics, teknologi. Nah, ini kalau 297 juta jiwa ini tidak dapat kerja yang memadai, lapangan kerja yang ada di lapangan ini tidak memenuhi mereka, apa yang terjadi? Ya, chaos, bro, pasti kan? Karena mereka nggak punya kerjaan, mereka nganggur, unemployment naik. Nah, ini makanya tugas dari pemerintah dan generasi muda zaman sekarang sudah harus mulai melek tentang hal ini. Harus selalu sedia payung sebelum hujan. Jadi harus mulai pelajari AI, teknologi dan lain sebagainya biar nggak ketinggalan. Dan mungkin kerja di Web3 juga bisa jadi salah satu alternatif buat mereka. Oke, apakah harus belajar saham dan cryptocurrency juga? Itu Ada hubungannya nanti. nggak sini? Ada, tapi itu nanti lah, bro. Soalnya dia bilang katanya kalau krisis pangan yang akhirnya menopang. Mari kita lari ke pangan. David Beckham pun juga udah ke pangan tuh, berkebun apa segala macamnya. Anyway lah. Tapi ada juga yang bilang katanya saham atau ya uang digital lah, Iya. kripto, ya kan? Tapi tetap menurut gua yang paling penting emas sih, bro. Karena emas kan emas. God's money atau safe haven. Nah, ini juga Oke. bersambungan lah. Jadi istilahnya mereka ini harus mulai nabung emas buat siap-siap kalau amit-amit terjadi krisis seperti yang ada di 3 bukti yang tersebut sudah saya jelaskan. Sama di sini Oke. untuk mereka generasi muda mungkin harus mulai melek teknologi nih, bro. Belajar lebih jauh tentang AI dan jangan sampai pekerjaan mereka itu yang padat karya atau yang mudah digantikan oleh mesin gitu. Jadi mulai pakai pekerjaan yang menggunakan creative thinking seperti itu. Oh. Nah, lalu ini ada riset juga nih, bro. Nah, Iya. Central Bank terus membeli emas nih, bro. Bank Indonesia? Semua bank sentral Oke. di seluruh dunia. Ya, saya nggak tahu kalau Bank Indonesia. Oke, Tapi oke. di seluruh dunia ini pada beli emas. Oh. Dan kalau emas naiknya gila-gilaan, tahun ini emas udah naik 60%, bro. Iya. Melebihi rata-rata kenaikan emas selama ini. Iya. Rata-rata biasanya mungkin 15-20%. Tahun ini 60%. Ini mungkin yang pegang emas berbahagia, bro. Emak-emak mungkin pada senang. Iya. Wih, emasnya naik. Tapi sebenarnya ini pertanda bahaya, bro. Inflasi. Bukan resesi. Oh. Biasanya kalau kenapa bank-bank sentral ini membeli emas dalam jumlah besar? Cina. Iya. Karena mereka sadar mungkin setelah ini ekonomi akan ada gejolak atau apa. Mereka tahu apa yang kita nggak tahu. Makanya mereka udah prepare membeli emas. Karena aset yang naiknya paling kencang pada saat krisis, ya emas kan, bro. Nah, biasanya berdasarkan riset ketika emas naik gila-gilaan, 6-24 bulan setelahnya akan terjadi krisis.
Waduh. Jadi kita harus siap-siap juga gitu. Makanya bank-bank ini udah siap beli emas semua, udah siap sebelum hujan, sedia payung mereka. Oke. Sebentar, kita ngomong hulunya. Emas itu bisa habis pertambangannya itu berapa lama? Lu pernah baca nggak datanya? 100 tahun lagi kan misalnya. Tapi ini aman dong. Iya. Masih jangka panjang kan? Masih jangka panjang. Tapi gimana pun kita kan percaya emas ini uang dari gods lah, uang dari Tuhan. Oke, kalau Bitcoin? Bitcoin memang banyak yang bilang Bitcoin itu gold 2.0, tapi masih terlalu dini lah untuk dibilang seperti itu. Karena kemarin terbukti waktu ada krisis atau ada apa, ada perang, yang naik kan emas duluan. Bitcoin masih belum proven bahwa dia ini benar-benar safe haven gitu, belum. Tapi OTW lah ke sana. Waktu Trump mengakuisisi Maduro Venezuela, Iya. kan Bitcoin naik. Tapi kan nggak sekencang emas, bro. Emas lebih kencang naiknya. Iya, Jadi iya. tetap gimana pun masih menganut adat lama lah Mas Ian. Logam mulia atau Logam XAU? mulia, XAU. XAU apa logam mulia? Sama aja. Nah, ini gua juga intermezzo nih, bro. Gua kemarin eksperimen nih, bro ya. Aha. Gua beli emas 100 juta per bulan. Jadi ada uang sisa-sisa gitu loh, bro. Sisa-sisa 100 juta per bulan. Nah, Kemarin sisa- sempat lo heboh bikin satu Indonesia bergetar karena lo cicil Bitcoin 1 miliar per hari. Oh iya, ini juga ada sisa-sisa, bro. Gua nggak mau kalah. 10 juta per hari, baru 10 juta lagi sanggupnya. 10 juta per hari beli di token. Nah, ini gua Nanti udah boleh juga eksperimen nih. Jadi kemarin iseng-iseng kan. Jadi ini ada duit sisa ya. Duit sisanya daripada di rupiah kena inflasi kan, gua pikir ya udahlah gua beliin emas tiap bulan gitu kan. Nah, Oke. ternyata bro, ini gua eksperimen dari tahun 2022 bulan Juni. Gua beli terus tiap bulan 100 jutaan, 6.000 dolaran. Oh, ini dashboard lo nih. Iya. Ini Nah. oke. Nah, itu gua beli rata-rata di 2.200 dolar. Itu udah profit 277.000 dolar, bro. Ini emas. Padahal beli emas doang, nggak analisa, bro. Tiap bulan beli aja 100 juta rupiah, 44 bulan. Total modalnya 4 miliaran. Sekarang sudah jadi hampir 9 miliar. Wow, 5 miliar cuan Iya, 5 margin. miliar. Dari emas doang, loh. dari emas doang. Nggak pakai analisa, cuma beli tiap bulan 100 juta. Sama kayak strategi emak-emak kita zaman dulu. Ternyata strategi yang paling simpel tuh lebih cuan daripada yang tarik-tarik garis buat. Siapa tuh bro, kalau boleh tahu? Aduh, nggak tahu. Oh, jadi berarti lu cicil emas ini udah dari 44 bulan yang lalu. Iya, Alias dari 2022. 2022. Benar. Lu nih, Iya. cicil tiap bulan. Tiap bulan. Tiap Uang sisa kayak ada sisa nih daripada nganggur di rekening, udah dibeliin emas aja. Iya, oke sih Ternyata berarti. bisa cuan segini, bro. Kan kita nggak, banyak orang ngeremehin, kalau invest emas ini cuannya tipis. Tapi ini kita buktikan cuan dari emas ini bisa sampai 100% Oke. lebih. Per bulannya berapa? 100 juta kemarin. 100 juta. Mestinya nggak ada tambah, nggak ada kurang. Enggak. Pasti di tanggal 6.000 dolaran. Di tanggal ya 1 sampai 5 tiap Oke, awal bulan awal ya. bulan. Berarti lu masukin terus 100 juta. Meskipun dolar naik turunnya 100 juta juga tetap. Iya, segitu. 6.000 dolaran. Bentar, lu pakai 6.000 dolar, berarti Iya, kursinya lu pakai 6.000 dolar ya. Iya. Sampai bulan ini. Bulan ini udah dong lewat tadi Bulan kan? ini kemarin belum kebetulan. Ini terakhir Desember. Oh iya, Desember ya. Nah, itu total modal segitu udah jadi segitu. Jadi ya buat teman-teman yang penting mereka ini konsisten aja gitu. Emas ini kan safe haven, bro. Dan gue Iya. masih percaya emas ini masih bakal naik tahun ini karena bank sentral masih pada berbondong-bondong beli emas. Oke, itu Mas. Kalau misalnya ilmu konsistensi tadi adalah gua coba duplikasikan di token. Ya memang proyeknya jelas misalnya. Kan bentar lagi kan gue mau coba nih. Nanti lu bantuin gue ya. Cara memilih token ya memang belakangnya jelas, bisnisnya proyeknya jelas. Jangan sampai gue kena manta gitu kan. Kayak fenomenal kemarin atau mantra gitu kan. Nah misalnya gue pakai tuh. Tiap bulan gue cicil. Sekian puluh juta, apa segala macamnya. Itu ilmunya sama nggak? Bisa dipakai nggak? Ketika lu cicil Bitcoin atau ketika lu cicil emas? Ini token untuk menghadapi resesi, untuk menghadapi krisis akan nyambung nggak? Sebetulnya bisa, tapi saran saya jangan dipakai di aset yang belum proven umurnya gitu, bro. Kalau di Bitcoin mungkin masih oke, di emas mungkin masih oke. Tapi kalau untuk token-token seperti altcoin, saran saya sih tunggu di bawah, baru kita tembak gede di bawah, nanti kita Oke. cuan kayak gitu. Kalau kita tahu proyeknya, misalnya emang proyeknya memang sektor produktif, itu masih boleh. Boleh asal alokasinya kecil aja ya, bro ya. Not financial advice gitu. Kalau cuma 10 juta ya nggak apa-apa lah, bro. Kan kecil buat lo. Iya. Amin. Oke. Menarik nih. Bentar lagi detik-detik gue akan eksperimen teman-teman. Tapi bantuin gue dong. Seru nih. Seru nih analisa. Nanti lu gini, gue akan open dashboard.
ke teman-teman semua pakai akun kasih solusi gitu tentunya. Dan ini memang gua baru top up tadi ya 30 juta. Nanti akan gue bagi ke 3 token. 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya memang tentunya dengan riset yang matang, biar gue juga pengen tahu nih proyeknya jelas, karena memang biar fair. Proyeknya apa, bisa kelihatan semua kan nanti kan. Nah nanti lo kasih tahu aja kira-kira seperti ini, baru ntar tinggal gue update tiap minggunya misalnya. Nah bahwa proyek ini benar-benar oke apa enggak nih. Nanti lu tinggal buka aja, lu tinggal lihat aja Mantap nih, dashboard gue. diupdate tiap minggu ya. Iya. Nah, Mantap ya. tapi sebelum itu buat teman-teman yang generasi muda nih bro, buat mereka yang baru mau mulai investasi, ini gue kasih tips how to get rich gitu ya bro. Padahal webinarnya masih nanti ya. Iya, tapi ini sedikit spill lah. Tapi buat teman-teman yang mau info lengkapnya nanti klik deskripsi di bawah. Ada tuh di situ tuh. Iya. Gue berdua sama dia webinar. Nah ini ini sedikit spill dari webinar nanti. Jadi cara buat kaya itu simple bro. Yang penting earning kamu harus gede dulu. Makanya ini banyak yang salah bro, salah kaprah. Katanya sekolah itu scam gitu bro. Siapa tuh yang ngomong bro? Waduh nggak tahu. Anda suka mancing-mancing di air keruh ya. Katanya sekolah itu nggak bener, nggak usah sekolah gitu bro. Nah ini membuat mindset Gen Z zaman sekarang ini rusak bro. Mereka maunya instan, mau langsung yang cepat kaya. Lulus SMA langsung pengen jadi trader bro, biar cepat kaya. Kan nggak boleh kayak gitu bro. Kalau saya beranggapan sekolah itu seperti payung bro. Apa tuh? Jadi sekolah ini seperti payung, kalau misalnya ada hujan kita ini masih aman. Misalnya nih, kita buat bisnis bro. Ya kita lulus misalnya buat bisnis, kita lulusan SMA. Bisnis kita gagal. Atau mungkin kita lulus SMA jadi trader, beli kripto. Kena rungkat di Manta. Kalau lulusan SMA mau kerja kan gajinya berapa bro? Paling 3 juta, 4 juta UMR. Tapi kalau kita kuliah bro, S1, S2, ya kita paling nggak masih dapat gaji yang lumayan kan bro, 20 juta, 30 juta masih bisa. Jadi sekolah menurut saya kuliah itu ya berguna bro, seperti payung gitu. Jadi kuliah ini seperti payung melindungi kita. Kalau misal amit-amit bisnis kita kenapa-kenapa, investasi kita kenapa-kenapa, ya, lo kerja. Kita masih bisa kerja ikut orang dengan gaji yang lumayan. Tapi kalau lu lulusan SMA bilangnya sekolah itu scam, jadi trader, beli Manta, terus kena rungkat, ya akhirnya ya jadi apa bro? Cleaning service mungkin. Anda kerucut sekali ya. Kerucut. Alda sampai gitu dia. Tajam sekali ya. Enggak, maksudnya gini, gua nggak lagi belain siapa-siapanya juga, tapi maksud gua kalau yang dimaksud dengan scamnya adalah prodinya udah nggak works misalnya oleh oknum dosen, atau mata pelajarannya sudah nggak relevan misalnya karena memang yang ngajar adalah oknum guru, itu gimana? Ikan mungkin akan jadi scam nggak kalau kayak gitu? Kan bisa jadi misalnya, misal kejebak ke dalam sekolah. At least kita masih punya sertifikasinya, masih punya ijazah, diakui buat cari kerja. Ya atau enggak ya gua sendiri yang bikin sekolahnya. Diriansa Foundation. Bahaya ini. Iya, biar gue yang ngajar. Biar iya. menepis stigma-stigma bahwa mata pelajaran sekarang mungkin jangan-jangan udah nggak works lagi. Nah, ntar pakai pola gue nih misalnya. Bisa nggak kayak gitu? Bisa aja sih. Asal ada lisensinya ya. Ya. Nah ini kita gue jadi pengen cuci muka pakai Cleo nih, parah nih, tajam banget. Gue hampir ke bahas. Oke, lanjut. Nah, cara jadi kaya itu sebenarnya mudah. Yang penting jangan bilang sekolah itu scam dulu. Kedua, kita harus fokus ke penghasilan aktif. Banyak Gen Z zaman sekarang pengennya langsung investasi bro. Saya mau invest all in di meme coin 10 juta jadi 1 miliar. Itu kan nggak boleh bro, mindset seperti itu. Mindset instan-instan ini kita buang. Memang sih zaman sekarang ini kerjain skripsi aja pakai AI. Makanya mentalnya instan semua. Tapi ya kerja nggak semudah itu gitu kan. Makanya kita harus punya earning dulu. Nah, aku selalu bedain cash flow sama investasi bro. Jadi kita harus punya cash flow atau active income dulu, baru kita tembakin ke investasi. Nah ini earning. Nah dari earning ini kita harus jadikan sebagian untuk spending dan sebagian untuk kita saving. Nah kita tabung di situ. Nah yang pasti spendingnya ini jangan sampai lebih besar pasak daripada tiang. Jadi harus yang di spend kecil aja. Jadi meskipun menurut saya kalau belum punya 10 miliar itu gaya hidupnya jangan tinggi-tinggi bro. Biarin lah teman mau bilang, lu miskin, lu nggak bisa beli barang branded, nggak bisa beli mobil mewah gitu. Ya biarin aja. Yang penting karena kekayaan itu kan nggak terlihat bro. Wealth is what you don't see gitu. Yang penting kan ini, keluarga lu bahagia, lu hidup bahagia. Kan nggak perlu validasi orang, nggak perlu menyenangkan orang lain. Keren. Yang penting lu dari dalam, biarin lu mau bilang gua miskin atau apa, tapi gue punya 5 miliar kayak gitu kan. Jadi mending sembunyi-sembunyi tapi kaya bro, kaya betulan, bukan ada apanya gitu kan.
Top nih, harusnya dia nih yang jadi koko-koko paling realistis nih. Nah, jadi ini kan jadi pokoknya tabungannya harus lebih banyak daripada apa yang di spending. Dan kalau gaji lo udah naik ya jangan spendingnya ikut naik, bro. Gawat. Banyak generasi muda zaman sekarang udah naik dikit penghasilannya langsung cicil mobil Ya buat kan pamer buat- ke teman-temannya. Buat Flexing ya datangkan katanya. mobil berikutnya, datangkan project bro. Kan mobil itu penting bro. Oh iya. Buat supercar. Asal itu bisa produktif nggak apa-apa, bro. Tapi kalau buat konsumtif cuma buat pamer-pamer ya jangan gitu. Oh, oke. Nah, setelah menahan ego lu, jadi meskipun dihina orang, oh lu miskin, lu nggak punya duit gitu. Setelah berhasil menahan, uangnya ini lu masukin ke ini investasi, bro. Wah, Tembakin compounding terus. effect. Iya, Kena iya, compounding iya. effect, lama-lama ini bakal jadi gede, bro. Nah, naik tinggi kayak gini. Investasinya apa aja misalnya contoh? Bitcoin boleh lah. Bitcoin. Ya meme coin yang lu bilang boleh lah dikit-dikit ya. Token-token yang projectnya jelas, Iya. token-token yang underlying-nya jelas gitu ya. Emas juga boleh. Emas. Yang penting dianalisa biar nggak kayak manta gitu. Kalau saham Indo Saham Indo juga boleh lah. boleh. Heeh. Oke. Bank-bank juga lagi bagus sekarang ya. Nah, Oke. jadi intinya yang pertama start early, bro. Jadi sedini mungkin lu mulai cari kerja meskipun masih SMP, SMA, gue juga dulu jualan online gitu kan. Jadi nggak ada salahnya masih kecil pun harus mulai cari active income dulu. Jadi jangan pengennya passive income. Oke. Active income-nya dibenerin dulu. Setelah itu spending harus lebih kecil daripada pendapatan. Lalu increase free cash flow dan juga investasi. Jadi kalau gue selama kalian masih di bawah 10 miliar ya, fokus gedein active income kalian dulu. Setelah itu tembakin terus ke investasi sampai kalian mencapai 10 miliar. Baru setelah itu boleh active income-nya mulai fokusnya dikurangin. Fokus ke investasi boleh. Berapa Karena lama, lu udah bro? punya modal kan. Berapa lama nungguin sampai 10 miliar, bro? Kan maksudnya kan earning itu kan bisa dari kerja. Benar. Nah, kalau gue Earning gini, bisa dari bro. usaha. Dari mana aja? Kalau 0 ke 100 itu lu fokus ke usaha, bro. Nggak mungkin lu fokus di investasi. Karena kalau investasi dengan modal kecil hasilnya nggak akan jadi apa-apa. Bukan 0 ke 100 itu adalah dari kerja. Ya dari kerja. Benar. Oh, usaha sama kerja. Oh, sorry. Mindset gue tuh usaha tuh bisnis. Oh iya, bisnis. Ya, kerja bisnis sama lah. Oh, Pokoknya oh, active iya, income lah. Sesuatu yang pasti. Founder Bukan juga yang kerja nggak juga pasti. ya. Founder juga kerja. Oke. 0 ke 100 pokoknya lu dari kerja atau lu bangun usaha, bangun bisnis. Pokoknya cash flow pasti. Jadi 0 ke 100 jangan lu andelin dari investasi atau pengen langsung beli meme coin 10 juta jadi 100 juta, itu jangan. Jadi fokus sampai lu dapat penghasilan minimal 2 digit lah at least. Setelah itu 100 ke 1 itu mungkin lu bisa sambil invest dikit-dikit, tapi tetap harus fokus di active income-nya. Nah, kalau udah 1 ke 10-nya ini ya kalau lu udah dapat 1 miliar pertama itu miliar-miliar selanjutnya itu jauh lebih mudah lah, bro. Lu pasti ngalamin juga. 1 miliar sama lu 1 ke 2 miliar kan pasti lebih gampang ketika lu 1 ke 2 miliar daripada 0 ke 1 miliar gitu kan. Iya sih, berasa dikasih solusi ya. Ini gue Iya. nggak maksud apa-apa dan nggak maksud juga ini flexing. Ini buat edukasi aja ya, pengalaman gue pribadi biar siapa tahu bisa memotivasi teman-teman semua. Untuk ngedapetin 1 miliar pertama, ini kita ngomong PT kasih solusi ya. Dari media gue, terus apa mungkin event apa segala macamnya, itu memang berasa. Kalau gue inget-inget ya, 4 tahun yang lalu apa segala macamnya gitu kan, memulai kasih solusi itu 1 miliar pertamanya kayak ya udah struggling banget, bro. Tapi mungkin dari 1 ke 10, Itu lebih cepat ya. 10 ke 15 atau ke 20 itu lebih ngebut ya. Bener. Nah, makanya itu setelah teman-teman sudah mencapai 1 ke 10-nya itu tetap kalian harus terus menaikkan active income kalian. Mungkin sampai sekitar 100 juta per bulan kalian cari kerja terus, kerja mati-matian. Cari side hustle, ada peluang apa, kerjain, cobain. Apalagi masih umurnya di bawah 30 gitu kan. Karena kita harus pakai prinsip yang namanya ini, bro. Apa Yaitu human capital dan financial capital. Orang itu makin tua, tenaga kita ini makin lama makin turun, bro. Iyalah, betul. Makanya kata orang tua saya itu kalau kita di umur 20-30-an karir kita nggak menanjak kayak gini, nanti kita umur 40 mau kerja itu udah nggak kuat, bro. Iya. Nah, makanya ini human capital memang semakin lama semakin turun, tapi financial capital makin lama makin naik karena kita makin tua makin kaya, bro. Jadi makin banyak uang yang bisa bekerja untuk kita. Oke, kalau udah tua tapi nggak kaya-kaya? Nah, itu gawat masalah tuh, bro. Kan katanya ada pepatah kalau lahir miskin berarti bukan salahmu, tapi Oke. mati miskin itu salah kamu. Wah, tuh, hati-hati Dan. Kita nggak tahu matinya kapan. Ya kan, siapa tahu Aldan 7 menit lagi. Kan kita nggak tahu lah. Salah gue di mana? Lu bener, bro.
nggak ada yang tahu umur. Iya, Iya kan, mau tanya ChatGPT juga bingung, kayak robotnya keder. Lah, gue jadi ciptain nama lu kata dia. Lah, lu ciptain nama sang pencipta, lebih keder dia. makanya waktu muda harus kerja keras sampai punya at least 10 miliar, baru setelah itu baru boleh mulai agak bersantai, bro. Karena menurut gua 10 miliar nih batas amannya lah, bro. Karena dengan 10 miliar itu misalnya lu depositoin atau lu taruh di saham bank 10 miliar, 10%-nya kan setahun ya dapat 1 miliar, bro, nggak ngapa-ngapain. 1 miliar Oke. pasif income dibagi setahun, sebulan cepet 100 juta lah ya. 100 juta lu hidup di Indonesia, emang mau gimana sih, bro? Setiap hari nginep di bintang 5 juga masih cukup Iya, kan? Iya betul. Ya udah, jadi pokoknya amannya lu punya 10 M dulu. Oke, nah ini kalau bahas saham Indo tergantung sahamnya juga. Kayak misalnya kayak sekarang kan, gue punya mungkin ratusan atau ribuan lot, tapi mungkin sahamnya emitennya kena suspend gara-gara mungkin kenceng banget pertumbuhannya kan, saya juga nggak bisa ngambil juga kan, nggak bisa bergerak juga kan, kalau mungkin kena suspend misalnya. Oke. Nah, Menarik nih. Ini mahal juga nih. Ini di webinar sebenarnya ada nanti ya. Ini baru sebagian kecilnya aja bro ya. iya, jadi mungkin langsung klik link di deskripsi aja ya teman-teman buat Betul. belajar bareng saya dan Bang Dery nanti ya. Mantap. Langsung aja daftar di bawah ya. Nah kalau ngomongin langsung, gue juga pengen langsung nih bro. Oke, mau Ya, eksperimen. coba nih eksperimen token yang memang utilitasnya jelas, projectnya jelas, underlying-nya jelas. Mau ya lu baca-bacain aja deh. sekarang. Lu beli koin ini kan kayak beli bisnis, bro. Nah, Iya. ini bisnis apa nih yang lagi lu lirik gitu kan? bagus Sektor nih. apa gitu kan? Sektor ya, jujur kalau gue sektor pertambangan, misalnya ya energi ya tambang, misalnya batu bara, atau kalau yang mau agak-agak sedikit hijau-hijauan gitu ya, berarti bisnis agrobisnis boleh. Tapi lu seneng produk lokal nih. Iya lokal lah, gue kan supportnya kan perusahaan-perusahaan Indonesia bro. Cinta Indonesia. Cinta Indonesia dong gue dong. Oke. Ya, cari udah, deh, bro, ya. Cobalah kita Google aja lah, mungkin ada ya. Boleh. Agrobisnis boleh. Ya pokoknya lebih kayak begitu bro. Komoditas apalah, kopi Nah, kayak. ini ada koin Apa? nih, bro. Nah, coba nih. Ini. Oh ada. Oh dari Google ya. Lu nge-search apa tadi? Tadi pasar agro blockchain gitu, bro. Cakep. Apa nih ya? Ini apa? Ini tokennya apa? Rai ada nggak di sini? Rai. Bentar sambil gue search ya. Rai. Singkatan perusahaannya kali ya. Ini ada bro. Oke ini harga bunganya berapa tadinya? 100.000, bro. 100.000. Sekarang harganya 2,4 bro. Wah, udah 24 kali, bro. 24 kali. Ini kalau gini maksudnya dia start mulainya ya, launchingnya ya? Nih kayak gini. Oh tanggal 8 bro. Bulan iya, Januari masih juga. baru nih. Masih baru ya. Di sini kan ada tulisannya ya. 100.000 langsung 2,4. Ngebut ini bisnis apa ya? Bisnisnya agro industri sih, bro. Perusahaannya? Maksudnya produknya? Agrofy. Kayaknya di kelapa-kelapa gitu, perkebunan deh. Perkebunan. Iya. Cakep. Tapi Iya. mungkin ini terakhir warning sekali lagi buat teman-teman Ya. nih, bro. Ini kalau berdasarkan riset di sini lu bisa lihat bahwa top 10 koin di coin market cap itu tiap tahun berubah, bro. Karena 99% altcoin itu pasti akan mati, bro. Tapi kalau Oh. Bitcoin 99% jika ditahan 4 tahun nggak akan rugi. Nah, makanya buat teman-teman yang pilih altcoin tuh harus hati-hati. Ini kalau lu lihat tahun 2023 top 10-nya kan ini. Tapi di tahun 2022 top 10-nya lain lagi. Nah, di tahun 2021 top 10-nya juga lain lagi. Jadi Oh, iya. koinnya itu silih berganti. Kalau Oh. yang teknologinya udah usang atau udah nggak bagus ya bakal di replace sama yang lebih bagus gitu. Jadi kalau beli altcoin Oh. sekarang belum tentu bisa ditahan lama banget selama-lamanya. Beda dengan kalau kita beli Bitcoin atau beli emas kayak Nah, gitu. ini menariknya gini bro. Misalnya kayak tadi gue ambil satu contoh RAI deh misalnya. RAI ya. Iya. RAI ini yang tadi kan gue di gudang kripto ya gue belinya. RAI ini berarti kalau misalnya proyek ke kelapa, tadi kan agrobisnis. Lah kalau memang ternyata dari keuntungannya adalah di-push balik lagi ke industri kelapa itu sendiri, untuk gaji karyawan, untuk operasional, untuk revenue oriented apa segala macamnya. Kan kelapa nggak mati-mati bro. Selama fundamentalnya bagus dan memang revenue-nya digunakan untuk buyback seperti Hyperliquid contohnya kan dia tetap tiap ada revenue dipakai untuk Ya. beli koinnya lagi. Ya itu mungkin masih bisa sustain, bro. Nah itu makanya kenapa gue berangkat dari underlying atau mungkin project atau bisnis itu sendiri belakangnya apa, ya kan bisnis modelnya lah, industrinya apa. Nah gue liatin kenapa juga komoditas kan ya memang ya ini akan long term gitu loh bro. Di luar dari FOMO, halving, yang mungkin kayak begitu kan, atau meme coin oknum-oknum gadungan, nggak jelas, asal rakpul di luar dari itunya. Jadi ya mudah-mudahan selama memang ternyata industrinya atau bisnisnya itu sendiri masih ngebut, kelapa juga akhirnya masih kebutuhannya meningkat, harusnya sih kalau dialokasikan ke sana tetap ikut naik terus ya bro ya. Ya
Semoga. Semoga aja ya, doain aja bro. Oke lanjut. Tapi tentu saja teman-teman kalau mungkin banyak yang tanya juga mungkin terakhir kemana arah Bitcoin habis gini kan. Iya. Tadi mungkin kita belum sempat bahas nih. Oke. Nah, kalau gua lihat nih bro, ini Warren Buffett, investor paling hebat di dunia. Ya. Dia lagi pegang cash banyak nih bro sekarang. Mungkin dia juga tahu apa yang kita nggak tahu. Mungkin dia tahu kalau sepertinya ini akan terjadi krisis. Makanya kemarin central bank tadi juga banyak yang beli emas kan. Warren Buffett sekarang lagi pegang cash paling banyak dari sebelum-sebelumnya. Karena dia merasa kalau sekarang ini pasar saham itu lagi overvalue, tuh lagi tinggi sekali di sana. Market value tuh GDP-nya sangat tinggi. Jadi ini mungkin sebagai salah satu warning juga buat teman-teman harus perbanyak cash. Sekarang ini saatnya buat teman-teman cari kerja yang banyak, cari income yang banyak, perbanyak cash dulu. Jadi jangan asal investasi, asal beli gitu. Dan Thank you bro. ini juga kita lihat dari Bitcoin ya. Kalau tadi bro tanya kemana arahnya setelah ini. Kalau kita lihat secara teknikal di sini menandakan ada potensi rebound di weekly time frame. Jadi kemungkinan ya 2 bulan ke depan lah mungkin dia bakal rebound dulu. Seperti yang saya bilang mungkin di 103 sampai 105. Setelah itu baru lanjut turun lagi. Oh jadi ini naik dulu bentar sampai 103 ribu dolar gitu 100 ya. ribuan lah. Setelah itu turun lagi. Oke. Kemungkinan besar seperti itu. Makanya kita harus hati-hati. Jadi jangan dipegang untuk jangka panjang, mending buat short term trade aja. Karena mungkin ini ada bullish, karena ada weekly time frame-nya, ada golden cross. Tapi kalau kita lihat di kuartal 2 nanti akan ada Presiden Trump sama Presiden Xi Jinping ketemu lagi nih. Dan akan ada annual report dari AI company. Karena AI company ini sekarang kan mendorong ekonomi US. Kalau AI company-nya reportnya nanti jelek, wah bahaya, pasar US-nya bisa ambruk, ngefek juga ke kripto. Jadi teman-teman hati-hatilah. Kayak gitu. Jadi menurut saya sekarang sarannya perbanyak cash saja. Kalau mau beli udah punya Bitcoin mungkin bisa mulai di taking profit di area 100 sampai 105 ribu ya nanti. Wih, mantap. Baru setelah itu kalau dia nanti turun, nah itu kesempatan buat serok lagi. Beli yang banyak. Wah, itu dia. Guys, ingat ya guys ya. Berarti arah Bitcoinnya adalah sampai kemungkinan ya. Potensinya ke 100 ribuan ya. Iya, 100 tapi kalau ribuan. mau detail lebih lagi nanti di komunitas kita di bawah. Nanti di webinar kita bisa kita sharing-sharing tuh. Siap bro, thank you bro. Thank you, Bro. Siap. Nanti jangan lupa-lupa atau mungkin jangan malas-malasan untuk mampir sini lagi bro. Gue butuh lu banget nih untuk arah ini. Kira-kira kemana sih sebenarnya? Ya biar nggak beli manta gitu. Nah itu dia, rungkat selesai bro. Gua tuntut lo nanti. Kita kasih solusi.